Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan membahas mengenai hubungan antara wahyu dan pengetahuan. Dengan saya sendiri, Muhammad Nur Ihsanuddin, dengan NIM terakhir 191, dan teman saya Miftahul Ismawati Afidin dengan NIM terakhir 158. Hubungan antara wahyu dan pengetahuan. Perspektif filsafat manusia disebut sebagai makhluk yang selalu didorong keinginan terhadap segala sesuatu. Dorongan tersebut membawa manusia untuk berpikir, menelaah, dan menganalisis terhadap realitas yang dihadapinya untuk diungkapkan dan dideskripsikan agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara utuh dengan harapan agar segala sesuatu yang ada dapat memberikan manfaat dalam kehidupannya. Disadari bahwa manusia memiliki banyak kelemahan dalam usaha memperoleh pengetahuan, disebabkan oleh keterbatasan kemampuan indrawinya dalam menangkap dan memahami yang ada. Baik, untuk pertanyaannya, menurut Anda, apa saja metode mencari pengetahuan? Nah, menurut saya untuk metode mencari pengetahuan itu untuk menemukan sesuatu yang bernama ilmu pengetahuan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai metode dalam memperolehnya. Adapun metode untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan menentukan kebenaran ilmu pengetahuan secara filosofis terdiri dari yang pertama yaitu metode empirik, yaitu metode pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman indrawi dan akal mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara induksi. Yang kedua, metode rasional, yaitu metode yang menjelaskan hubungan-hubungan rasional yang memberi hubungan-hubungan rasional yang memberi penjelasan ilmiah, ciri khas, keterpahaman yang khas. Yang ketiga, metode kontemplatif, yaitu metode yang memandang bahwa metode empiris dan rasional memiliki keterbatasan sehingga pengetahuan yang dihasilkan pun berbeda dan masing-masing bersifat temporal. Kemudian yang terakhir yaitu metode ilmiah, yaitu metode yang salah satunya yaitu dengan cara atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, di mana ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Kemudian menurut Anda ada berapa macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam? Ya, macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense. Yang kedua, pengetahuan ilmu atau secara singkat orang menyebutnya sebagai sains. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang keempat, pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Pengetahuan atau kebenaran yang bersumber dari agama. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang disebut dengan kebenaran mutlak? Ya, menurut saya, kebenaran mutlak adalah kebenaran yang hakiki dan sejati, sesuatu yang dapat melihat dan menyatakan keseluruhan realitas secara objektif atau apa adanya. Kebenaran mutlak ini hanya ada satu saja dan merupakan suatu acuan atau standar bagi apa yang disebut dengan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak ini mempunyai sifat universal, kekal, integral, dan tanpa salah. Kemudian, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan hukum fundamental itu? Pengertian dasar hukum fundamental dapat ditemukan dalam konstitusi merupakan hukum dasar paling pokok karena mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, bernegara, dan berbangsa.
Untuk selanjutnya, menurut Anda, mengapa wahyu Al-Quran bersifat universal? Iya, menurut saya wahyu Al-Quran bersifat universal karena wahyu itu diturunkan atau diterima oleh Nabi Muhammad untuk diperuntukkan atau ditujukan bagi umat di muka bumi ini, tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Maka dari itu wahyu itu bersifat universal. Kemudian, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan esensi wahyu? Baik, menurut Muhammad Abduh menjelaskan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapat seorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantaraan, dengan suara atau tanpa suara, maupun tanpa perantaraan. Uraian tersebut memberikan pengertian bahwa wahyu itu hanya berasal dari Allah SWT, terutama yang diberikan kepada utusannya, yaitu para nabi dan rasul, serta makhluk atau ciptaannya yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara malaikatnya. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Oke, menurut saya ilmu pengetahuan itu berasal dari kata ilmu yang berasal dari bahasa Arab yang yaitu a'lama, yang artinya pengetahuan. Kemudian dalam kamus besar ilmu pengetahuan, pikiran berarti suatu entitas yang memperlihatkan fungsi-fungsi, menyerap, mengamati, mengingat, memungkinkan manusia merefleksikan dunia objektif ke dalam takaran konsep, putusan, dan teori lewat proses abstraksi, analisis, sintesis, pemecahan, dan hipotesis. Kemudian, apa yang dimaksud dengan esensi ilmu pengetahuan itu? Baik, secara lebih lengkap, definisi tentang ilmu pengetahuan ditemukan dalam Ensiklopedia Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu hingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode-metode tertentu. Baik, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan wahyu? Ya, menurut saya, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantaraan, dengan suara atau tanpa suara maupun tanpa perantaraan. Wahyu itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang diberikan kepada utusannya, yaitu para nabi dan rasulnya, serta makhluk atau ciptaannya yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantaraan malaikatnya. Kemudian yang terakhir, menurut Anda apa manfaat dari ilmu pengetahuan itu? Manfaat dari ilmu pengetahuan yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuasaannya kepada alam semesta. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemikiran manusia. Dan yang ketiga, temuan-temuan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan efisien. Dan yang keempat, membuka jalan dalam memecahkan permasalahan hidup. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.